Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan sehat tanpa kurang sedikit pun. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan beliau hingga kita bisa merasakan zaman yang penuh dengan kecanggihan ilmu teknologi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal dari kelompok 8 yang berjudul Kajian Terhadap Tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi. Judul jurnal ini adalah Kajian Terhadap Tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi yang ditulis oleh Ali Akbar. Jurnal ini dimulai dari halaman 52 sampai 70 dengan tema membahas kajian tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi dengan metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Kitab tafsir Ruh Al-Ma'ani dikatakan sebagai karya Al-Alusi yang terbesar karena berisi tentang pandangan dari para kalangan ulama salaf dan khalaf, dan juga kitab tafsir ini mengandung kesimpulan kitab-kitab tafsir sebelumnya seperti tafsir Ibnu Atiyah, Abu Hayyan Al-Kasyaf, Abu Al-Sa'ud Al-Badlawi, dan Al-Razi. Sistematika penyusunan kitab tafsir yang dilakukan oleh Al-Alusi menggunakan metode tafsir tahlili karena beliau menjelaskan tentang arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran dari sekian banyak seginya dengan cara menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan dalam mushaf, munasabah, serta kandungan ayat-ayat tersebut dengan keahlian dan kecenderungannya. Dalam penjelasannya, Al-Alusi memiliki kecenderungan banyak menjelaskan makna samar yang diisyaratkan oleh lafaz. Kecenderungan tersebut dinamakan dengan tafsir isyari atau sufi. Adapun corak penafsiran dari kitab ini menurut Al-Zahabi adalah tafsir Al-Ra'i Al-Mahmud dan menyetujui pendapat ulama yang lain termasuk Ali Al-Syabuni yang berpendapat tentang corak. Tafsir ini adalah tafsir isyari, riwayah, dan dirayah. Kemudian, kitab ini juga dikatakan menggunakan metode muqaran karena Al-Alusi juga menyebutkan beberapa ayat atau hadis. Kemudian melihat dari beberapa penafsiran para mufassir terhadap ayat, baik dari ulama salaf ataupun khalaf. Beliau mulai menyusun kitab tafsir ini pada tanggal 16 Sya'ban saat ia berusia 34 tahun. Namun baru bisa dilaksanakan saat ia mendapat petunjuk Allah melalui mimpi. Al-Quran. 2. Menerangkan kedudukan sholat yang ada dalam ayat tersebut dari segi kaidah bahasa. Yang ketiga, menan ayat lain. Selanjutnya yang keempat, memberikan keterangan dari hadis Nabawi bila ada. Yang kelima, mengumpulkan pendapat para penafsir terdahulu. Dan yang keenam, memperjelas makna lafal dengan syair-syair. Selanjutnya, kelebihan kitab Al-Alusi yaitu dalam menafsirkan ayat-ayat selalu memperhatikan ilmu-ilmu tafsir atau ulum Al-Quran seperti ilmu nahwu, balaghah, qiraat, asbab an-nuzul, munasabah, dan sebagainya. 2. Mengkritik dan memperketat penerimaan tafsir Israiliyat. Ketiga, menurut Al-Syabuni, tafsir Al-Alusi adalah bahan rujukan yang terbaik dalam bidang ilmu tafsir riwayah, dirayah, dan isyarah, serta meliputi ulama salaf maupun khalaf dan ahli-ahli ilmu. Yang keempat, dalam menjelaskan ayat-ayat hukum, tidak ada kecenderungan untuk memihak kepada suatu mazhab tertentu. Selanjutnya, kekurangan dari kitab Al-Alusi yaitu dalam membahas masalah nahwu, Al-Alusi terlalu hanyut di dalamnya sehingga melebar dan keluar batas sebagai predikat seorang mufassir. Yang kedua, karena bermazhabkan salafi dan berakidahkan sunni, maka Al-Alusi selalu menentang pendapat-pendapat Mu'tazilah, Syiah, dan lainnya dari pengikut aliran-aliran yang bertentangan dengan mazhabnya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.
Sekian pemaparan hasil review jurnal yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.